kita nggak bisa bilang sebagai orang tua, dulu ibu tuh zaman ibu tuh seperti itu. Ya itu memang zaman ibu kejadiannya seperti itu dan yang cocok seperti itu. Tapi kan tidak cocok untuk masa sekarang. Gini ya Pak, ketika kita memasuki pernikahan di mana ada dua orang yang bertemu, menyatu, dan masing-masing dengan pengalaman dan pendidikan dan dari keluarga yang berbeda, itu udah pasti kita sama-sama pertama adalah menyatukan apa nih? Visi dan misi. Kita ini berkeluarga untuk apa? Lalu mau apa? Apa yang akan menjadi tujuan dari kita membentuk keluarga? Nah, itu mesti sepakat dulu suami dengan istri. Walaupun semasa lagi membina hubungan, kita memang sudah berkenalan, sudah dekat, tapi tetap saja ketika kita memasuki satu pernikahan, suatu lembaga pernikahan, itu pasti disitulah mulai ya, maksudnya kita akan melihat suami kita dari pagi sampai pagi lagi, dan si suami akan melihat si istri dari pagi sampai pagi lagi. Beda dengan ketika kita sedang membina masa hubungan itu kan, kita ngelihatnya cuma berapa jam, kita tidak tahu bagaimana ketika dia sedang marah, sedang ada masalah, itu kan biasanya kita lebih ditutupi ya, yang baik-baik saja tuh biasanya yang tampil gitu ya. Dan ketika sudah hidup dalam satu rumah, itu sudah tidak ada lagi yang bisa ditutupi. Nah, itu menurut saya supaya tidak terjadi masalah-masalah yang besar, nah sebaiknya itu suami dan istri tuh sepakat, apa nih kita mau kemana, rumah tangga kita, keluarga kita ini mau dibawa kemana. Nah, itu sebaiknya dibicarakan di awal. Yaitu yang seperti tadi saya ceritakan, ketika menikah, walaupun saya menjalin hubungan dengan suami saya cukup lama ya, 8 tahun baru kita menikah, tetap saja begitu tinggal dalam satu rumah itu cukup ada kaget-kagetnya juga. Oh, ternyata suami saya tuh seperti ini loh. Mungkin suami saya juga, oh ternyata istri saya seperti ini loh gitu kan. Jadi tetap aja ada hal-hal baru yang kita temui. Nah, itulah yang harus kita cari ya kan, perbedaan-perbedaan itulah yang harus kita bicarakan gitu kan. Lalu kita melihat apakah perbedaan-perbedaan ini termasuk yang penting ya. Kalau yang penting ya memang kita harus cari solusi jalan keluar bagaimana menyatukan dan menyamakan. Kalau yang perbedaan-perbedaan yang maksud saya yang kecil, yang minor, yang tidak terlalu menimbulkan masalah ya mungkin kita abaikan. Tapi yang perbedaan-perbedaan yang cukup penting, misalnya mengenai keuangan atau apa, dan kalau itu cukup berbeda ya itu mesti dicari kesepakatan antara suami dan istri. Ketika ada kendala-kendala itu ya Pak, yang sudah pasti saya membicarakan dengan suami. Lalu masing-masing kan suami saya backgroundnya kebetulan dari pendidikan dia dari ekonomi gitu kan, sedangkan saya dari pendidikan. Nah, itu juga suatu background yang berbeda gitu kan, cara memandang dan cara melihatnya juga berbeda. Lalu mungkin kita juga dibesarkan dalam suatu keluarga, pasti ada nilai-nilai atau norma-norma dari keluarga kita masing-masing yang kita bawa. Perbedaan-perbedaan itulah Pak, maksudnya kita cari nih apa yang bisa menyatukan kita supaya kendala-kendala ini bisa dilalui, diatasi. Akhirnya bisa cocok. Memang untuk bisa cocok 100% ya tidak mungkin Pak, tapi kita kan bisa memilih ya untuk hal-hal yang penting ya, apa kita cari kesepakatan bersama. Artinya bukan kita mengabaikan suami lalu kepentingan kita atau suami juga mengabaikan istri, tapi kita cari bagaimana ini jalannya sebaiknya gitu ya, bersikap bijak gitu kan, mendengarkan suami, masalah suami itu sebenarnya apa, lalu suami juga bijak menanggapi masalah istri itu sebenarnya apa, lalu kita coba cari solusinya, jalan keluarnya. Ya, itu lagi ya Pak, sebagai seorang ibu dan juga seorang istri di dalam suatu keluarga rumah itu memang harus punya kemampuan dalam hal mengatur manajemen yang baik ya kan. Nah,
Manajemen bagaimana dia mengatur waktu dia, mulai dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. Kalau memang pun misalnya untuk urusan rumah tangga, misalnya dia dibantu oleh seorang ART ataupun seorang pengasuh anak, tetap saja si ibu yang harus bisa mengelola waktu yang ada. Dia yang harus menentukan kapan anak ini harus bangun, lalu kapan harus ini dilakukan. Itu kan mengatur waktu, manajemen waktu diperlukan gitu kan. Dengan memperhatikan kebutuhan yang ada, kebutuhan anak dan kebutuhan suami. Dia harus bangun jam berapa, lalu sudah bangun dia harus lakukan apa gitu kan. Kan beda sekali dengan anak yang sudah besar, dengan anak yang kecil, dengan suami yang kerjanya di rumah, maksudnya punya usaha sendiri, mungkin tidak serepot yang kalau suaminya jam 5 pagi udah harus keluar dari rumah itu kan. Lalu ketika anak sekolah yang harus berangkat jam 6 kan kita harus mempersiapkan sarapan. Itu semua dibutuhkan kemampuan manajemen untuk mengelola waktu yang ada gitu kan. Jam berapa kita harus pergi ke pasar ya, hal-hal yang kecil lah ya. Lalu menyiapkan makanan, itu semua kan harus dikelola dengan baik sehingga satu hari itu paling nggak semua dari pagi sampai kembali tidur malam itu ada pembagian waktu yang tepat, yang baik gitu ya menurut saya. Ya itu lagi, untuk makanan bergizi kembali lagi, memang ibu harus punya kemampuan ya Pak, kemampuan manajemen itu kan. Bagaimana dia bisa mendapat informasi, pengetahuan mengenai makanan yang bergizi. Lalu setelah dia dapat informasi, makanan bergizi itu ternyata ini 4 sehat 5 sempurna. Selain itu diperlukan juga kan kemampuan bagaimana mengelola makanan ini supaya menarik, enak dan orang tertarik untuk makannya. Lalu itu pun masih kita harus perhatikan masalah keuangan yang ada, ya kan? Bagaimana dengan budget yang sekian kita bisa menyediakan makanan yang bergizi, lalu makanan itu bisa enak dan orang tertarik untuk makannya. Itu kan diperlukan suatu kemampuan lagi gitu ya. Lalu ibu juga harus rajin-rajin mencari informasi, dan sekarang sih agak mudah ya Pak, karena kan dengan adanya teknologi kita bisa lihat di YouTube di mana tuh bagaimana mengelola makanan yang bergizi, makanan apa yang bergizi, makanan yang sehat. Beda dengan waktu-waktu yang lalu di mana ketika orang mau mendapatkan informasi itu dia harus pergi ke perpustakaan atau dia harus pergi ke toko buku atau dia harus mencari-cari lebih sulit ya. Lebih mudah sekarang sebenarnya, yang penting adalah kemauan keinginan si ibu gitu kan. Dia mencari tahu nih bagaimana nih saya sebagai seorang ibu di rumah setiap hari bisa menyediakan makanan yang bergizi, sehat untuk anak-anak saya dan untuk suami dengan memperhatikan budget yang ada. Lalu waktu untuk mengelola makanan itu juga penting. Jangan seharian masak makanan di dapur sampai pekerjaan lain terbengkalai. Nah, itu semua kan perlu kemampuan ya Pak, kemampuan manajemen itu. Kebetulan nih, saya punya ibu dulu suka sekali memasak. Walaupun saya sendiri sebenarnya tidak suka memasak, tapi karena saya dibesarkan di dalam keluarga di mana ibu saya suka masak. Jadi itu kan tiap hari saya dengar. Saya mendapat juga pendidikan itu oleh ibu saya bahwa makanan itu harus ada 4 sehat 5 sempurna. Lalu sekalipun saya tidak suka memasak, tapi saya memperhatikan ibu saya ketika memasak, menyiapkan itu. Gitu kan. Jadi ya memang sekalipun masak itu bukan hobi atau passion saya, tapi karena ini adalah tanggung jawab saya dan kewajiban saya sebagai ibu rumah tangga menyediakan makanan buat anak-anak saya, ya saya harus mau Pak, harus mau improve diri saya sendiri untuk bisa memenuhi tugas dan tanggung jawab saya menyediakan makanan di rumah saya. Seorang ibu juga harus punya kemampuan, yaitu banyak banget sebenarnya menjadi seorang ibu tuh, seorang istri dia harus punya kemampuan yang dalam banyak hal ya Pak ya. Tadi sudah kita harus bisa mengatur waktu, lalu bisa memilih dan menyediakan makanan bergizi, dan sekarang masalah keuangan gitu ya. Kalau kalau maksudnya kita tidak ada dalam masalah keuangan, artinya suami kita bisa memenuhi gitu ya, bisa punya penghasilan yang cukup, bukan artinya juga kita tidak harus mengelola keuangan. Tetap
sekalipun uang yang kita peroleh dari hasil kerja suami itu mencukupi, tetap itu pun harus dikelola. Artinya kita harus mengelola mana yang menjadi kebutuhan utama, mana yang bukan kebutuhan. Ini hanya sekedar keinginan. Balik lagi, ketika kita diberkati oleh Tuhan, bukan artinya uang itu kita bisa pakai semau-maunya kita. Berarti itu Tuhan mau kita jadi sarana apa? Dengan berkat yang ada untuk memberkati orang. Jadi buat saya, baik kondisi ekonominya berlimpah ataupun yang cukup ataupun yang kurang, kita semua harus punya kemampuan untuk mengatur keuangan ini. Perlu hikmat dari Tuhan. Lalu perlu punya kemampuan untuk membedakan mana kebutuhan yang utama dan mana hanya keinginan sesaat gitu ya. Maaf nih ibu-ibu, kalau udah lihat jalan-jalan, tadi pasar, tadi mall, itu yang namanya sale, dia bisa beli walaupun itu tidak dibutuhkan. Dia beli anduk, kenapa beli anduk segitu banyak? Karena sedang sale, ya kan? Padahal itu anduk bisa disimpan, ditumpuk, dan bisa dipakai bertahun-tahun. Yang ketika mungkin nanti dipakai, anduknya udah mulai ini nih, tepok apa sih, udah mulai regas, udah mulai tidak bagus lagi tuh kainnya, karena disimpan. Kenapa? Karena ada diskon gitu kan, maksudnya. Nah itulah, itu kan harus punya kemampuan ya Pak. Lalu kita harus bisa memilih, kita beli atau tidak nih. Jangan hanya memilih karena lagi ada diskon, besar ini diskonnya gitu kan. Padahal seperti Bapak tahu, diskon itu diberikan oleh suatu perusahaan produk, pasti dia sudah memikirkan, ya kan? Sudah memikirkan, tetap aja pasti ada keuntungan, ada profit yang mereka sudah dapat gitu. Tapi karena mungkin berita-berita yang menarik, iklan-iklan yang menarik, jadinya lah kita tertarik. Atau misalnya beli tas gitu ya, ibu-ibu nih ya, beli tas dari berbagai macam merek, lalu berbagai macam warna. Menurut saya nggak apa-apa kalau memang itu ada uang dari suami, tapi juga tidak perlu-perlu banget gitu kan. Kita beli sesuai dengan yang kebutuhan kita. Ketika kita pergi, berapa tas sih Pak yang bisa kita pakai? Apa kita bisa pakai 5 tas gitu? Kan tidak, tetap saja hanya satu. Ya kan, sepatu juga berapa sih ketika kita pergi, hanya 1 pasang loh yang kita pakai. Jadi sebenarnya kebutuhan kita akan sepatu kan gak banyak Pak. Dan sepatu kalau terlalu lama disimpan, akhirnya kan juga mengalami ya, kulitnya mulai berkelupas gitu kan, lalu mungkin jahitan-jahitannya sudah mulai terlepas gitu kan. Itu kan tidak bijak. Artinya cuma keinginan sesaat, ketika kita melihat barang itu bagus, ada diskon besar, lalu kita tertarik untuk beli. Padahal itu kan bukan kebutuhan yang utama gitu kan. Kebutuhan yang utama mungkin lebih pada pendidikan sekolah. Kita kan harus menabung lah istilahnya untuk menyekolahkan anak-anak kita nanti. Dan kita kan nggak tahu ya Pak, kapan itu waktunya. Karena mungkin Anda sekarang berada di posisi yang berkecukupan, mungkin berkelimpahan, tapi kita tidak tahu mana saat tiba-tiba ada suatu terjadi masalah. Mohon maaf, misalnya suami tiba-tiba meninggal mendadak, atau suami tiba-tiba sakit yang memerlukan pengobatan biaya besar. Lalu misalnya kita harus menolong keluarga gitu kan. Nah saat itulah mungkin keadaan kita sudah tidak bisa senyaman yang waktu ketika kita masih dalam keadaan berkelimpahan. Nah itu kan mesti dipikirkan. Gini ya Pak, memang saya mungkin termasuk orang yang berusaha untuk bisa membuat rencana ke depan gitu kan. Saya mungkin bukan tipe orang yang lihat saja nanti gitu ya. Tetap saya sebagai manusia, kita mesti tetap berencana. Walaupun semuanya nanti Tuhan yang berkehendak, tapi kita tetap diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk membuat rencana-rencana. Jadi memang saya sudah rencana ketika SMA pun, saya lulus SMA, lalu ketika saya mau ngambil suatu jurusan di Universitas Perguruan Tinggi, itu pun saya pikirkan, saya rencanakan jurusan apa yang memang nanti bisa memenuhi saya. Artinya jurusan ini bisa menambah informasi buat saya, bisa meningkatkan kemampuan saya, lalu ini pun nanti bisa juga kalau suatu saat saya diperlukan untuk membantu keuangan atau ekonomi keluarga. Jadi saya benar-benar memikirkan, dan memang saya ambilnya kebetulan jurusan pendidikan. Nah ketika ini saya berkeluarga, ya saya istilahnya tinggal menerapkan ilmu yang saya dapat,
mengikuti kuliah saya untuk anak-anak saya sambil terus tetap melihat info-info yang terbaru, karena pendidikan itu kan maju terus. Mungkin ilmu yang sekarang itu cocok, belum tentu kan 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan masih bisa dilakukan, diterapkan gitu. Memang untuk mendidik anak ya kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Pak. Kita nggak bisa bilang sebagai orang tua, dulu ibu tuh zaman ibu nih seperti itu. Ya itu memang zaman ibu kejadiannya seperti itu dan yang cocok seperti itu. Tapi kan tidak cocok untuk masa sekarang gitu ya. Maksudnya kita memang harus mempunyai kemampuan juga untuk bisa improve diri kita Pak gitu. Jadi ya itu balik lagi saya bilang bahwa pendidikan itu seumur hidup, tidak hanya berhenti ketika kita selesai di kuliah, mau S1, S2, S3, tidak, tapi tetap kita selama hidup kita terus harus belajar, harus menimba ilmu istilahnya, kemanapun gitu kan, baik secara formal, informal maupun non formal. Menurut saya sebagai seorang ibu untuk membesarkan anak dan membawa anak, dia harus mempunyai kemampuan itu ya dia harus miliki dari pendidikan gitu kan. Dengan adanya pendidikan yang dia terima itu membuka wawasan dia, bisa itu diterapkan untuk mendidik anak-anak Pak. Nah ini juga perlu suatu kemampuan juga ya Pak ya. Makanya dalam suatu keluarga wanita itu dia sebagai istri juga sebagai ibu yang menjadi penolong suami. Buat saya di keluarga itu yang bisa saya lakukan, saya membuat bagaimana suasana di rumah saya itu nyaman. Artinya tidak hanya nyaman untuk anak-anak saya, tapi juga nyaman bagi suami saya. Ketika dia lelah bekerja di luar, dia akan merasakan kerinduan untuk pulang ke rumah. Karena di situ dia mendapatkan kenyamanan, ketenangan. Nah itu memang tidak mudah. Sementara saya juga di rumah sepanjang hari ini udah lelah dengan kegiatan dengan anak-anak gitu ya. Tapi ya kita mau harus berusaha ya Pak. Karena keberhasilan keluarga kita balik lagi ya kita harus perjuangkan. Masa orang lain yang perjuangkan? Ya enggak, kita yang harus perjuangkan. Memang kekuatan kita mungkin terbatas, tapi kita bisa minta pertolongan Tuhan untuk memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Jadi seperti juga menurut keyakinan saya bahwa wanita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong suaminya, yaitu nggak boleh dilupakan. Jangan kita terlalu sibuk gitu kan. Biasanya suami istri kalau udah punya anak tuh sibuk aja ngurusin anak. Si suaminya karena dianggap kamu kan udah besar, udahlah urus diri sendiri ya. Tapi tidak seperti itu, karena suami juga perlu gitu kan. Ketika dia pulang ke rumah dia merasa nyaman di rumah, dan itu perlu kita punya telinga untuk mendengarkan, punya waktu untuk ada waktu dengan suami. Perlu mungkin dia mau cerita mengenai masalah-masalah di luar kerja gitu kan. Mungkin dia tidak butuh solusi dari kita, tapi paling tidak dia punya istri yang bisa mau mendengarkan dia, mendukung dia, mungkin dengan hanya duduk diam di sebelah dia gitu ya. Istilahnya yang lelah-lelah dari luar, dia pulang dia bisa menemukan di rumah itu, dia bisa mendapatkan kenyamanan seperti itu sih Pak, kalau saya. Ya itu, memang wanita itu punya peran yang penting ya kan. Dia mesti punya kemampuan yang cukup banyak hal. Dia butuh punya kemampuan yang yaitu mengatur waktu, bisa mengatur keuangan, mengelola keuangan, lalu bisa mendidik anak. Banyak hal yang itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan itu bisa didapat dari mana Pak? Dari pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non formal. Karena itulah untuk menjadi wanita yang kuat, perempuan yang kuat, dia perlu pendidikan untuk bisa menopang, membantu dia dalam menjalankan peran-peran dan fungsinya gitu ya. Saya berharap wanita-wanita ini punya semangat, bukan hanya anak-anak, wanita juga punya semangat, harus berjuang untuk improve diri dia, berjuang untuk meraih setinggi-tingginya cita-cita dia, kemampuan dia gitu kan. Supaya apa? Yaitu dia bisa menjadi penolong dalam keluarganya,
membawa keluarganya berhasil, maksudnya berhasil ya sebagaimana yang ketika mereka menikah mereka punya visi dan misi kan, untuk capai tujuan itu wanita tuh perlu kemampuan. Kemampuan itu didapat dari pendidikan. Kalau wanita-wanita saya rasa di dalam suatu keluarga dia punya kemampuan yang baik, pendidikan yang baik, dia akan menjadi perempuan yang kuat. Perempuan yang kuat, dia pasti akan membuat negara Indonesia kuat. Karena semuanya berawal dari keluarga.